Sore Bu Dunita, sore Pak Ibnu, sore semuanya. Semoga semua sehat.
Terima kasih. Eh, Rencana awal sih Pak Ibnu akan ngomong 1 jam sih. Ya udah, saya share screen aja. Eh, ini minta maaf, kondisi saya ini sebenarnya saya lagi budek, saya lagi tuli. Saya kayaknya headphone-nya nggak bagus nih sekarang. Mungkin gara-gara jatuh kali ya. Jadi saya nggak bisa dengar suaranya atau kecil banget ini sebetulnya. Tapi kira-kira yang seru tadi udah disebut sama Pak Ibnu bahwa kita Tangerang Selatan ini salah ISIF ya. ISIF ORID salah, harus ISIF Asia. Jadi kita jadi contoh buat Asia Pasifik. Karena ini jujur ya, di Asia, terutama di Asia Pasifik. Wah, ini udah ada mulai pertanyaan nih, keren banget ini. Oke, ini jadi contoh gedenya kira-kira gini. Tangerang Selatan jadi contoh di Asia Pasifik. Belum ada sama sekali, mungkin juga barangkali di dunia ya. Jadi kebanyakan penelitian IP versi 6 segala macam dilakukan oleh ISP. Dan ini mereka si Asia Pasifik kemarin agak kaget karena ini pemerintah yang minta, Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Jadi mereka sebenarnya agak setengah kaget, ini serius nih pemerintah mau, dan ini juga ini serius nih kota gitu kan. Mereka bingung. Jadi ini kondisi seperti itu. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang kayaknya cukup relevan dengan apa yang kita lakukan dari Mas Ardi. ISP di Indonesia apakah sudah menyediakan IP version 6 jika kita minta? Sebetulnya IP versi 6 itu tidak harus dari ISP, bisa dari ABGI. Dalam ABGI itu ada IDNIC. Saya kasih lihat dulu ya. Ini ada, jadi kondisinya itu ada ABGI. Ini ada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Di dalamnya ABGI ada organisasi yang namanya IDNIC. Ini IDNIC ini ya. IDNIC ini sekarang kondisinya berada di bawahnya ABGI. Jadi kalau kita lihat ininya IDNIC kan ABGI ya. Jadi tadinya IDNIC berdiri sendiri, ABGI sendiri. Cuman begitu di merging, jadi IDNIC berada bersama ABGI. Jadi sebetulnya alokasi blok IP address itu kita bisa lihat, bisa dapat dari IDNIC langsung sih sebenarnya. Sebetulnya, jadi tidak harus dari ISP. IDNIC ini dapat bloknya dari APNIC, Asia Pacific Network Information Center. Jadi IP version name-nya tidak harus ISP, itu yang pertama. Lalu bagaimana baiknya kami ingin migrasi tahapan awalnya menggunakan IP versi 4/29. Jadi yang perlu kita tahu dari semuanya adalah si IP versi 6 dan versi 4 bisa jalan sekaligus dua-duanya, nggak ada masalah. Bahkan IP versi 4-nya boleh disambungkan lewat NAT, lewat firewall, lewat NAT itu nggak apa-apa. Itu versi 4-nya kena NAT, nggak apa-apa. Versi 6-nya bisa tembus dari NAT tadi. Jadi sebenarnya itu adalah dua makhluk yang berbeda sih sebenarnya. Tapi jalan di jalan yang sama. Jadi jalannya bareng, tapi makhluknya beda. Itu yang pertama. Jadi nggak usah takut kita punya IP versi 4/29, nggak masalah. Versi 6-nya bisa jalan sekaligus. Jadi versi 6-nya bisa jalan nembus ke dalam NAT-nya. NAT-nya nggak akan dilihat sama versi 6-nya. Dia langsung tembus ke belakang, ke LAN-LAN-nya semua dapat versi 6. Beres ya. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Versi 4 sama versi 6 bisa jalan sekaligus. Itu pertanyaan pertama dari Mas Ardi. Pertanyaan kedua, bagaimana menambahkan alokasi IP di versi 6 jika awalnya 32 host menjadi 64 host tanpa mengganggu existing cluster? Nah, ini gini ceritanya. Kalau dari ini saya harus masuk ke ini. Silahkan lihat, sarannya sih beli bukunya ya. Bukunya ada buku migrasi IP versi 4 ke versi 6 di Andi Publisher. Ada juga atau mudah-mudahan saya bisa kasih lihat di sini ya. andipublisher.com. Ini ada paling tidak ada 3 buku tentang IP versi 6 sebetulnya.
ada migrasinya, ada tentang IP versi 4 versi 6-nya langsung. Jadi sorry ini agak lambat sih. Tapi kira-kira kayak gitu, ada 3 buku. Sebaiknya dibaca dari buku ini, tapi gambaran secara umumnya kira-kira kayak gini nih. Kalau kita sebagai usernya ISP, kalau kita minta IP ke ISP, kita akan dapetin, nih saya kasih lihat, bentar, saya dapat nih. Ini bloknya biasanya kita dapat bloknya 64 bit sih. Bentar, ada yang lebih bagus nggak ngomongnya dari itu? Oke, jadi kira-kira saya gede ini. Ouch, kegedean nggak? Oke, saya gedein. Jadi bentuknya IP versi 6-nya kira-kira kayak gini ya. Ini bentuk IP versi 6-nya nih. Bentuknya kira-kira bentuknya kayak gini lah ya. Nah, kalau kita lihat bloknya, IP versi 6 tuh bloknya ada 2 blok besar. Ujung-ujungnya kira-kira gini, ada /48, ada /64. /64 ini biasanya buat LAN. /64 itu biasanya LAN. Kalau kita user minta ke ISP, biasanya dikasihnya /64. Kalau kita pelanggan biasa aja minta ke ISP, dikasihnya /64. Tapi kalau kita punya jaringan cukup besar, misalnya ada banyak gedung dan sebagainya, kita bisa minta lebih dari 64. Oke, kalau kita langsung minta ke IDNIC, dikasihnya 48 sih. Jadi ke IDNIC dapetnya 48 sih sebenarnya. Jadi ISP-nya ngecer. Dikasihnya 64. Kita bisa minta beberapa 64. Sarannya sih kita minta beberapa 64 yang ngerendeng, atau kita bisa minta /60 atau /56. Jadi tergantung kita mau berapa LAN di dalamnya. Oke, tapi kalau kita langsung ke IDNIC dapatnya 48, langsung gede banget sih. Jadi enak banget sih sebenarnya. Kalau 48, konsekuensinya kita bisa alokasikan 4096/64. Atau kita bisa alokasikan 256/60. Atau kita minta ke ISP-nya. ISP, saya minta dong /60. Kita jadi bisa punya 1664. Gitu ya. Ini 64-nya LAN, berarti kita punya 16 LAN di dalamnya. Ini bisa minta ke ISP-nya 60. Gitu ya. Nah, ini jawaban buat tahap awalnya. Ini banyak banget yang nanya ya. Oke, jadi IP versi 4-nya cuek aja, nggak usah dipeduliin. Tapi tolong dijalanin. IP 4-nya jangan dimatiin, tolong dijalanin aja, nggak apa-apa. Nanti semuanya dikonfigurasi IP versi 6-nya. Nah, jika awalnya cuma 32 host menjadi 64 host tanpa mengganggu cluster, nggak masalah, karena ini satu blok IP versi 6 itu hostnya, saya kasih hitungannya ya pakai kalkulator. Jadi jumlah host, kok kalender salah, kalkulator. Oke. Jadi cara ngitungnya kira-kira gini, 2 pangkat nih dia, 2 pangkat 64. Iyalah, 2 pangkat 64. Jadi jumlah mesinnya adalah 2 pangkat 64. Satu LAN kita punya 2 pangkat 64 IP versi 6 sih sebenarnya. Jadi itu sama dengan 19 apa ya? 1, jadi kira-kira hampir 2 pangkat 19. 2 kali 10 pangkat 19 mesin di dalamnya LAN-nya. Jadi kalau kita cuma 32 mesin mau pindah jadi 64, ya nggak akan ganggu, soalnya IP-nya udah banyak banget gitu. Jadi itu yang pertanyaan kedua dari Mas Ardi ya. Jadi kalau kita cuma 32 host ke 64 nggak efek, soalnya IP-nya kita udah kebanyakan banget gitu ya. Yang jadi masalah bukan 3264. Kalau kita punya 2 LAN, nah ini kita sebaiknya punya 2 cluster 64 gitu ya. Jadi sebaiknya cluster IP versi 6-nya 2. Sebetulnya kita punya banyak banget mesin, lokasi IP-nya kebanyakan sih sebenarnya. Tapi supaya routingnya gampang, kita mintanya jadi mintanya mana sih tadi? Kita minta ke providernya kayak gini nih. Provider ISP mintanya /60 dong, supaya kita punya 1664
gitu ya. Jadi kita bisa alokasi 16 LAN lah kira-kira kayak gitu. Jumlah mesinnya banyak banget, 10 pangkat 19. Jadi kebanyakan. Ini beres ya. Untuk filter port 64 apakah sama penerapan dengan versi 4? Sama. Kalau portnya sama. Jadi kalau firewallnya sama kira-kira. Cara berpikirnya firewallnya sama. Ini kok jadi batuk gini ya? Ini udah beres ya. Ini Mas Ardi mudah-mudahan kejawab nih. Sekarang, mengapa ISP iConnect belum menyediakan versi 4? Sebenarnya ISP Bisnet IndiHome sudah menyediakan. Ini udah ada yang jawab, Noras ya. Terima kasih Noras sudah jawab. Tergantung perusahaannya sendiri, benar. Biasanya ISP yang besar butuh waktu buat planning, buat migrasi alat segala macam. Jadi oleh karena itu mungkin belum. Jadi sarannya kira-kira gini. Kalau kita memang butuh IP versi 6, shopping sih. Kita shopping, ngomong sama ISP-nya bener-bener, ISP, gue butuh IP versi 6 nih. Kalau lu nggak versi 6, gue mending keluar. Gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, ini juga ISP kadang-kadang brengsek. Minta maaf, brengsek. Memang brengsek sih kadang-kadang. Kadang-kadang klaim dia bisa IP versi 6. Jadi kejadiannya waktu saya di Lampung sama Dharma Jaya waktu itu, Dharma Jaya ngomong sama IndiHome. Sorry saya nyebut merek karena ini kenyataan beneran, jadi saya nggak bohong. Telkom bilang kita bisa IP versi 6 segala macam. Oke. Si kampus Dharma Jaya punya alokasi IP versi 6. Dia dapat blok IP versi 6 dari IDNIC. Jadi dia punya versi 6 sendiri. Ngomonglah dia sama si Telkom dong. Oke, bisa nggak IP versi 6 saya disambungin ke sana? Jadi si pemimpin ISP-nya tuh yang ngomongnya bisa gitu. Wah, kita bisa gini-gini ya. Biasalah sales kan ngomongnya hebat banget ya. Pas kenyataan mau disambungin, ternyata teknisi di lapangannya nggak ngerti caranya. Jadi kenyataan hidupnya tidak seindah apa yang digembar-gemborkan. Akhirnya orang-orang jaringan Dharma Jaya di Lampung itu harus ngajarin orang IndiHome gimana cara konfigurasi routernya Telkomnya. Jadi router punya Telkom, tapi mereka nggak tahu cara konfigurasinya. Jadi akhirnya mereka harus ngajarin sih. Setelah itu diajarin, udah jalan, baru itu jalan semua. Jadi masalah paling besarnya bukan di IP versi 6-nya, bukan di alatnya, bukan di routernya, bukan di mikrotiknya atau Cisco-nya segala macam, bukan. Masalahnya di manusianya. Jadi manusianya nggak ngerti cara konfigurasi sih. Masalah besarnya itu aja sih sebenarnya. Ya ini jadi masalah besar karena SPBE, kalau kita lihat di sini, Indonesia akan ada SPBE lagi. Jadi Pak Prabowo itu akan tanda tangan keputusan Presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan SPBE itu mensyaratkan bahwa semua kementerian, lembaga, pemerintah kota, pemerintah kabupaten semuanya harus pakai IP versi 6. Dan juga Kominfo yang tadi barangkali Pak Ibnu cerita bahwa mereka datang ke Tangerang Selatan, dan kalau saya sebagai orang luar Dinas Kominfo Tangerang Selatan, sebetulnya harusnya Kominfonya kaget gitu, soalnya di Kominfonya belum sampai level itu. Jadi di Tangerang Selatan sudah jalan, dan sebenarnya mereka belajar banyak dari Tangerang Selatan bagaimana bisa memigrasi jaringannya ke versi 6. Nah, itu jadi dasar kenapa si Kominfo pusat, kementerian, sekarang udah ganti nama ya, minta maaf, jadi namanya Komdigi. Harusnya Dinas Kominfo diganti nama jadi Dinas Komdigi juga kali ya. Nah, anyway, jadi si SPBE itu mensyaratkan harus IP versi 6. Oleh karena itu si Komdigi itu sekarang lagi udah mengeluarkan beberapa menteri menyarankan buat migrasi versi 6 gitu. Jadi kalau enggak ini nggak akan jalan soalnya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik nggak akan jalan gitu ya. Izin share fundamental IP versi 6. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Ardi. Oke.
Untuk IP versi 6-nya yang bukunya di sini ada di sini. Silakan Anda masuk ke ini ya, situs websitenya andipublisher.com. Buku yang migrasi itu yang ini, yang ujung, migrasi jaringan API versi 4 ke versi 6 itu yang ujung. Panduan lengkap migrasi jaringan API versi 4 ke versi 6 nih yang ujung ini. Cuman ada dua buku yang sebelumnya, yang ini harganya Rp27.000. Tolong yang ini dibeli. Soalnya harganya lagi murah banget. Terima kasih Bu Dwinita sama teman-teman di Andi. Ini yang ini beli aja. Kalau punya duit lebih boleh beli yang API versi 6. Jadi ini fundamentalnya ada di dua buku yang ini, yang sebelumnya. Gitu ya. Kalau yang fundamental banget adalah yang ini, yang versi 6, yang agak banyak membahas di sisi DNS-nya, lebih ke arah DNS ya, DNS, web gitu, yang ini. Cuman yang ini udah lebih lengkap lagi kalau kita mau migrasi aplikasi seperti apa. Jadi ini lebih dahsyat lagi sih sebenarnya yang migrasi ini. Cuman fundamentalnya ada di dua buku di sebelumnya, itu kira-kira ya. Kalau mau baca yang bentuknya online, ada di kuliah di opencourse.itts.ac.id. Saya ulang, di opencourse. Ini yang ini free ya. Kalau buku-buku ya karena kertas saya harus pakai duit. Kalau enggak Andi bisa puyeng kepala, dia pening. Ini kalau yang free ada di opencourse.itts.ac.id. Di sini ada kuliah API versi 6. Di sini kelihatan kuliahnya. Ini kuliah beneran. Kemudian tadi saya masuk ke onocenter.or.id/wiki, juga ada versi 6. Ini materinya ada di sini. Jadi begini, bagaimana cara mengetahui ISP Indonesia mana yang sudah siap untuk distribusi implementasi API versi 6? Oke, itu pertanyaan bagus. Kalau kita ada di ISP-nya gampang sih. Kayak tadi yang didemokan sama Pak Ibnu tuh gampang. Jadi kalau kita sudah langganan ISP-nya itu gampang sih sebenarnya. Tinggal ngecek ke testing API versi 6.net apa segala macam kita bisa lakukan. Kalau kita pengen ngecek, saya lagi mikir, bentar. Paling gampang tuh gini sih sebenarnya. Kalau daftar ISP kan ada di APJI ya. Kita bisa lihat APJI. Oke, ini ada APJI, kita bisa lihat daftar ISP-nya. Ini ada anggota APJI lah, atau daftar ISP, bisa lihat daftar ISP. Nah, paling gampang, lihat daftar ISP-nya, kemudian cek ininya sih. DIK. Saya gedein dulu ya hurufnya, biar enak ngeliatnya. Kita cek DNS-nya, cek routingnya sih. Bisa. Saya nggak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh siapa namanya Pak Ibnu tadi. Soalnya jaringan saya pakai oksigen, ternyata yang di rumah saya nggak dikasih API versi 6 gitu. Ya, susah negonya kalau dari user biasa. Dan udah gitu saya dikasih IP-nya IP 10 sekian. Artinya saya langganan bukan langganan internet, saya langganannya intranet. Nah, cara ngeceknya kalau kita ada di internet, kita bisa kalau kita punya IP versi 6 sih enak sih, ping ke www misalnya APJI ORID. Oke. Ini kelihatan dia pakai IP berapa. Oke. Atau kalau lagi mau maksa bisa ping 6 kalau masih jalan ping 6-nya. Saya sih nggak jalan sih. Tuh, ping 6 network unreachable. Saya nggak jalan. Jadi ping 6 kalau dia jaringan kita IP versi 6, ping itu langsung ping 6, ping API versi 6. Dia akan berusaha nyambung ke IP versi 6 dulu. Kalau gagal dia pindah ke versi 4. Itu kalau kitanya versi 6. Kalau kitanya bukan versi 6, yang bisa saya lakukan kira-kira gini sih. DIK www.apji.or.id, kita bisa lihat APJI punya versi 4. Oke. Yang lain lagi bisa juga misalnya DIK pandi.or.id. Oke. Nggak punya www dia kali. Oke, dia punya versi 4 juga, Pandi ya. Pandi APJI punya versi 4. Kalau ngecek dia punya versi 6 gimana caranya? Paling gampang diginiin. DIK AAAA. Itu bisa kelihatan. Pandi punya versi 6 nih. Oke, kita cek lagi APJI punya versi 6 nggak? Nih, APJI
AAAA. Abji punya versi 6. Jadi cara ngeceknya gitu aja sih. Dia punya versi 6. Contoh nih ya, kampus ya, paling enak kampus sih. AAAA. Bentar, ini saya lagi bunuh diri. Saya cek ITTS punya versi 6 nggak ya? ITTS ACD punya versi 6 nggak ya? Kalau nggak, Ono memalukan diri sendiri. Nggak tahu, mudah-mudahan kita punya. Alhamdulillah ITTS punya versi 6, jadi nggak terlalu memalukan bangsa Indonesia lah kira-kira. Jadi ITTS punya IP versi 6 contohnya. Kita bisa ngecek lagi UI punya versi 6 nggak ya? UI ACD. UI nggak punya versi 6 ternyata, minta maaf. Tapi saya tidak akan menghina UI. IPB ACD punya nggak ya? Kayaknya punya deh. Oh, nggak punya juga, minta maaf juga. Coba kalau ITB ACD pada nggak punya apa gimana sih? Beneran nggak punya apa harus pakai BBW kali ya? Ya harus dites satu-satu ya. Coba UGM ACD punya nggak? Nggak punya, pakai BBW kali ya? Dia harus pakai BBW kali. Coba WWW. Oh, punya kan UGM? Coba kita lihat ya. Saya salah, harus pakai WWW kali. ITB WWW juga nggak punya. Waduh, sebagai alumni ITB saya agak gimana gitu, tapi kan Ono nggak boleh ngomong yang jelek ya. WWW ACD gimana? Nggak punya juga. Jadi kira-kira kayak gitulah caranya. Kita bisa pakai ping, kita bisa pakai dik, AAAA gitu, kira-kira gitu ya. Jadi dengan cara itu kita bisa, tapi kita harus tahu domain ISP-nya dulu. Jadi harus tanya ke ISP-nya, domain lu apa ya gitu. Nah, gitu kita bisa tes. Ini ada pertanyaan mengenai security-nya. Apakah ada risiko baru yang diwaspadai kalau melalui IP versi 6? Pasti selalu ada sih sebenarnya. Jujurnya si IP versi 6 punya kemampuan security yang lebih dahsyat dari versi 4 sih sebenarnya. Saya kasih lihat dulu kemampuannya, tapi ini nanti tergantung kemampuan si admin untuk mengkonfigurasi. Jadi kalau saya back dulu ya. Saya back. Dan ini diterangkan dalam buku ininya, buku IP versi 6 yang ada di Andi tadi ya. Ini ada keamanan buat IP versi 6. Ada dua jenis keamanan sih sebenarnya. Ada yang firewall biasa, kita pakai AB tables atau pakai net filters, bisa pakai UFW. Ini buat firewall biasa. Itu firewall ya, keamanannya firewall sama versi 4. Nah, cuman dia punya kemampuan lebih dahsyat, yaitu dia punya enkripsi di level IP. Contoh enkripsi yang sering kita pakai adalah enkripsi HTTPS. HTTPS itu enkripsinya sama HTTPS sebetulnya. Jadi kita punya enkripsi yang sama dengan HTTPS sih sebenarnya. Cuman HTTPS kan levelnya aplikasi ya. Nah, kalau yang ini dia sama dengan HTTPS, dia pakai enkripsi, pakai IKE segala macam. Intinya dia pakai IPsec. Konfigurasinya pakai Raccoon ini. Kalau ini contoh yang ada di Ubuntu, dia pakai Raccoon. Nah, ini kira-kira sama lebih dahsyat daripada HTTPS, karena HTTPS itu yang dienkripsi, autentikasinya hanya si servernya aja kita autentikasi. Ini servernya punya ITTS bukan, ini servernya punya ITB bukan, atau servernya punya BCA bukan. Si server yang kita autentikasi, usernya nggak diautentikasi. Jadi usernya siapa aja boleh connect nih. Makanya hacker bisa masuk kalau mainan HTTPS. Kalau yang ini dua-duanya saling autentikasi. Jadi server autentikasi, user autentikasi. Jadi saling autentikasi. Jadi ini yang dahsyat di sebelah sini sih sebenarnya. Nah, ini kita butuh orang-orang yang pinter untuk sampai level ininya operasional beneran. Nah, ini PR banget sih sebenarnya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa belajar serius supaya kita bisa sampai level-level yang ini. Secara materi ada di buku yang ada di Andi tadi. Jadi ada di buku yang dua, terutama buku yang 2 yang sebelumnya ya. Itu ada diterangkan ini 2. Gitu ya. Implementasinya saya masih di Ubuntu sih. Soalnya Ono nggak punya Cisco. Tapi harusnya ada, kalau udah ada di Ubuntu ya Cisco juga pasti ada sih. Jadi ada ekivalen lah kira-kira itu ya.
Oke ya, kalau risiko pasti ada, tergantung si kita sebagai admin yang mengkonfigurasi jaringannya. Oke, kira-kira itu jawaban buat Pak Ipoy. Oh, udah dijawab sama Noras ya? Oh, udah dijawab sama Noras. Terima kasih Noras. Nah, itu persis apa yang Noras bilang. IP versi 6 memiliki kelebihan dari sisi keamanan pakai IPsec. Ini yang saya terangin tadi ya, pakai IPsec. Silahkan dibaca-baca. Ini situsnya onocenter.or.id/wiki. Bisa dibaca di sini, ada di kuliahnya. Noras ini adalah pegawai Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Beliau juga anggota peneliti di kerjaannya ini. Oke. Ini bagi peserta yang menghendaki materi lengkap kuliah umumnya dapatkan bentuk bukunya, betul. Jadi kalau yang mau lengkapnya bukunya, tapi bukunya ada 3 sebenarnya. Bukunya ada 3 nih sebenarnya ya. Bukunya yang migrasi sama 2 buku yang IP versi 6. Yang migrasi fokus ke arah migrasi sih sebenarnya. Jadi kalau kita udah mulai sampai level migrasinya, nah ini buku ini bermanfaat banget. Hal-hal yang tidak dibahas, yang paling ekstrim yang tidak dibahas adalah bagaimana perencanaan. Kalau planning nggak ada di 2 ini soalnya. Di buku ini nggak ada planning. Planning jaringannya nggak ada sih. Dia lebih ke version seperti apa, konfigurasi jaringan seperti apa, nambahin IP di interface kayak gimana. Itu ada di buku yang lama. Jadi yang lebih ke teknis-teknis yang kayak gituan. Tapi kalau merencanakan, nah adanya yang di sini justru. Jadi waktu bikin buku, ya maklum saya kan peneliti ya. Peneliti kan bukan orang operation, bukan orang yang mengoperasikan jaringan. Jadi saya waktu bikin ya, cara ngesetnya kayak gini, udah. Tapi kalau kita operation, kita harus planning, melakukan perencanaan. Planning itu yang paling kerasa adalah mengalokasin IP address. Contoh paling gampang. Jadi gimana caranya, misalnya kita punya 3 jaringan. Kita punya bloknya adalah /60 gitu, berarti tadi ada 16 IP. Yang mau kita kasih IP-nya berapa aja sih? Nah, itu harus direncanain. Kan pilihannya ada 16 nih, /64. Apakah nomor 1, 2, 3 untuk jaringan yang mana, 4, 5, 6 buat jaringan mana, itu harus di planning banget. Planning itu penting pada saat jaringannya akan berkembang soalnya. Jangan sampai routingnya nanti loncat routing. Gitu ya. Itu yang bikin pusing kepala sih. Kalau sampai routingnya loncat, pening. Itu. Jadi planning penting di daerah situ sih kira-kira. Oke, itu poin besarnya. Terus tadi yang penting bahwa kita emang jadi contoh buat Asia Pasifik. Bahkan kementeriannya juga belajar sih sebenarnya ke Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Itu yang keren banget sih. Waktu saya dikasih tahu, saya nggak hadir sih, soalnya saya harus ngasih workshop buat sekolah-sekolah di Purwakarta waktu itu. Jadi saya nggak hadir, tapi teman-teman menghandle dengan baik, karena mereka emang jago-jago sih di Kominfo itu. Oke, nah ini yang penting sekarang adalah, kalau Tangsel saya nggak khawatir ya sebenarnya. Yang khawatir adalah bangsa ini kan punya sekitar 700-an kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan sebagainya. Nah itu kominfonya harus diberdayakan sih, supaya bisa melakukan migrasi ini. Nah kalau itu tidak sampai terjadi, kita punya masalah besar untuk bisa menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu yang jadi masalah besar. Jadi ini akan masalah nih sebenarnya. Oke, kira-kira itu yang besar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa, silahkan hubungi Pak Ibnu sama saya. Saya akan posting email saya di chat ono@indo.net.id. Kalau ada apa-apa, saya juga bisa dihubungin di Twitter @onowpurbo. Silahkan hubungin di situ. Saya berusaha menjawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ini juga saya berusaha merekam. Ini dengan kondisi saya nggak bisa denger sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa rekamannya bagus. Saya nggak tahu nih rekamannya bagus apa enggak. Wis. Ini ada pertanyaan bentar ya Bu Dunita, ada pertanyaan dari Mas Ardi. Dari yang baru sampaikan, untuk IP kita bisa minta KSP, biasanya dikasih /64, itu sangat banyak. Pertanyaan, apakah dengan begitu IP LAN di bawah router tersebut akan mendapatkan
IP versi 6, IP versi 6 sana juga kita bisa define sendiri. Atau jika tidak bisa, apakah kemungkinan akan dapat duplikat atau bentrok IP? Wah, oke. Jadi gini, biasanya si provider akan ngasih IP versi 6 blok lain, jadi dari kelas yang lain, /64 yang lain ke routernya kita. Kemudian router kita ke belakang dapat blok IP versi 6 yang dikasih sama providernya, versi /64 dari providernya. Bentrok IP kemungkinan kecil banget karena /64 itu banyak banget IP-nya. Jadi itu jawabannya benar. Jadi akan sulit sekali, akan bentrok IP itu sangat sulit. Yang seru DHCP-nya beda sih. Jadi kalau di IP versi 6 kita nggak pakai DHCP biasanya. DHCP bisa dipakai, cuman kalau mau nggak pakai DHCP ada mekanisme lain, pakai routing advertisement yang akan memastikan tidak ada bentrok IP. Kira-kira kayak gitu ya. Itu ada jawaban juga dari Mas Rifki Arif, bener banget. Terus dari Pak Khalid Muda, apakah IP versi 6 sudah provide teknologi SD-WAN seperti kantor pusat ke kantor saya? Ya udahlah. Jadi kalau SD-WAN itu lebih ke arah ini ya, kayak apa ya, lebih ke arah VPN-nya lah kira-kira. Ini kalau sudah, jadi bisa jalan IP versi 6 juga sih SD-WAN. Kalau enggak, mendingan ditinggalin tuh vendor. Tapi vendornya bukan vendor jelek, itu vendor bagus-bagus semua tuh SD-WAN tuh. Bisa ngomong sih ke vendor-vendor SD-WAN-nya. Ini SD-WAN-nya jangan pakai IP private 10 dong, pakainya IP versi 6 dong. Bisa aja sih. Jadi mereka bisa sih provide itu. Yang masalah bukan itunya sih sebenarnya. Yang masalah waktu minta IP versi 6 di SD-WAN atau IP versi 6 di jaringan, yang akan masalah besar adalah di aplikasi yang kita punya. Jadi misalnya, kan kita punya jaringan pasti biasanya punya aplikasi, apakah itu web, apakah itu apalah buat file transfer, apa segala macam. Sebaiknya sebelum melakukan itu semua, dites dulu tuh aplikasi. IP versi 6 jalan nggak di aplikasi tadi. Soalnya pas kita migrasi, sebaiknya dua IP bisa jalan sekaligus. IP versi 4 sama versi 6 bisa jalan di aplikasi yang sudah existing di jaringan teman-teman. Kira-kira itu. Jadi PR besarnya bukan di IP versi 6 sintarnya, PR besarnya adalah memastikan aplikasi itu IP versi 6 jalan. Nah, yang nyebelin programmer itu kadang-kadang dia ngasih URL ini URL di aplikasi ya. Jadi programmer kalau lagi ini harus transfer ke sini, ini harus ngomong ke database yang ini gitu. Nah, waktu ngeset itu database-nya, misalnya ngomong ke database-nya dikasihnya IP versi 4 gitu. Konsekuensinya itu bikin masalah tuh ntar. Jadi harus ngomong sama programmernya, programmer, lu waktu nge-setting database pakai IP versi 4 atau domain. Jadi usahakan pakainya domain sekarang. Jadi harus migrasi nih sebenarnya semua aplikasi supaya jangan pakai IP lagi settingannya. Pakainya domain. Kalau domain kan kita bisa dua-duanya jalan nih, versi 4 jalan, versi 6-nya jalan. Termasuk waktu ngomong ke database. Paling kerasa ngomong ke database dah. Soalnya itu biasanya settingannya IP soalnya. Gitu. IP-nya biasanya localhost sih. Kalau kita bikin jaringan yang kecil kan localhost ya di PHP config-nya ya. Menghafal hafal memang gampang kali. Nih saya kasih lihat nih. Ini udah jam segini ya. Ya udah, bentar saya kasih lihat lah kagok. Nih saya kasih lihat yang ini dulu ya. Tadi yang ada versi 6-nya tuh ini ya, ABGI. Nih. Ini kelihatannya susah ya. Ini kelihatannya susah. Coba perhatiin angka-angka di belakang-belakangnya nih. Ini angkanya nggak banyak nih, 29, 13. Ini angkanya disengaja nih dia kasih supaya orangnya gampang hafal. Tuh, pada apa sih? Oh, jadi biasanya untuk masing-masing orang udah apa sih blok IP versi 6-nya masing-masing. Wih, dapat 48, keren, Bo. Nah, biasanya mereka akan ngeset IP-nya kayak gini. Jadi nggak terlalu kalau saya nih contoh ABGI ya. Ini ABGI ya. Ini kayaknya dia ngambil dari versi 4-nya dia nih. Belakangnya ini 203 119 1329. Coba gua cek kalau ini tanpa versi 6. Tuh kan? Sama kan?
Bajingan lah kalau udah tahu mah. Ini pasti versi 4 nih, ketahuan lah. Biar gampang ngapalin ya, gitu. Orang kan biasa, susah ngapal, jadi udah samain aja dah. Gitu. Jadi ini versi 6, belakangnya versi 4-nya. Tapi tetap dalam format versi 6 ya. Gitu teknik-tekniknya mah. Jadi ada akal-akalan orang mah, pinter-pinter semua lah. Gitu. Beres ya? Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bukunya ada 3 tadi. Mantul cara ngapalin, ya emang gitu caranya. Oh, caranya lucu-lucu deh kalau tahu mah. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi ada 3 buku, ada migrasi sama fundamentalnya ada 2 buku. Mudah-mudahan nanti semua bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Dwinita dengan kondisi saya nggak bisa dengar. Ya udah, boleh dibacain Bu. Pakai doa dengernya nih. Pak Ibnu mau jawab duluan, Pak Ibnu. Pak Ibnu aja, dia lebih bisa dengar, Ono nggak bisa ya. Tadi pertanyaan pertama yang saya tangkap, pertanyaan pertama ya, kayaknya waktu migrasi butuh apa gitu ya, kayaknya ya. Tadi saya sempat mention sih yang masalah di aplikasinya, pastikan nggak ada static IP sih, static IP versi 4. Jadi waktu kita ngeset jangan ada yang IP 4 yang static. Itu yang paling sederhananya kayak gitu sih. Tapi nanti kalau detail-detailnya ada di buku migrasi sih, ada banyak detailnya di buku migrasi. Terus kalau soal apa kelebihan sama apa versi 4 sama versi 6 itu banyak banget, ada di buku yang 2 yang sebelumnya sih. Itu ada kelebihan. Kalau yang di versi migrasi ini, buku migrasi ini nggak terlalu dibahas soal kelebihan versi 4, kelebihan versi 6 dibandingin versi 4 nggak terlalu dibahas. Kalau di buku yang sebelumnya dibahas lebih banyak sih, kira-kira kayak gitu. Nggak tahu nih saya jawabannya bener apa kagak, saya nggak tahu nih, saya remang-remang denger suaranya soalnya. Layanan cloud ya tergantung cloudnya sih, tergantung layanan yang kita jalankan di cloud sih. Kalau di cloud yang normal-normal sih jalan semua sih. Kalau cloud yang mahal-mahal ya, AWS, Cloudflare jalan sih. Jadi kalau di cloud-cloud yang itu jalan. Tapi cloud-cloud yang masih pemula-pemula, nah itu kalau yang bayar yang mahal itu nggak apa-apa sih. Kalau yang masih pemula banget yang takutnya itu nggak bisa. Itu aja sih. Tapi nggak tahu Pak ini Ibnu ada tambahan nggak ya? Pak Ibnu bingung.
Mau Ibnu apa Ono ini mah? Ono aja lah biar cepet lah. Kalau saran saya gini deh, versi 4-nya jangan dimatiin dulu. Versinya jangan dimatiin dulu dengan kondisi sekarang, apalagi di Indonesia baru 17%, masih di bawah 20% yang migrasi ke versi 6, masih sebagian besar masih pakai versi 4. Sebaiknya jangan dimatiin dulu versi 4-nya. Karena masih banyak yang masih versi 4 gitu. Jadi kita kepaksa jalan dual stack. Ini masalah sih sebenarnya. Itu akan ngabisin prosesor. Prosesnya router maksudnya. Jadi itu akan ngabisin sih sebenarnya prosesor. Cuman apa boleh buat, kondisinya kayak gitu. Jadi jangan dimatiin dulu kondisi sekarang ya. Tapi kalau udah mulai banyak migrasi nggak apa-apa dimatiin. Atau nantinya kita bisa bikin. Soalnya kalau pakai versi 6 aja, router dan sebagainya lebih efisien daripada kalau kita dual stack sih. Kira-kira gitu. Pak Ibnu, mau jawab Pak Ibnu? Nggak enak Ono terus Oh, curang sih Pak Ibnu Aduh, mah. Gini, waktu migrasi untuk memastikan bahwa sistemnya aman dan sebagainya, sebetulnya kita masuk ke proses pentest segala macam lah. Jadi kita audit sih sebenarnya, kita harus audit apakah dia aman atau enggak. Jadi itu proses itu harus ada, dan itu sebaiknya dilakukan oleh tim lain, jangan orang yang sama. Jadi orang yang implementasi dengan orang yang audit sebaiknya beda tim, supaya kita nggak bias ya. Kalau gini ya, kalau orang yang ngerjain, dia selalu merasa dia aman. Gitu, orang yang biasa ngerjain gitu. Jadi sebaiknya ada orang lain lagi yang ngetes. Oh, jadi selama ini kan, makanya selama ini auditor pasti orangnya beda. Ini ada komentar juga dari Mas Rifki ya, Mas Arif. Kalau kita hanya IP versi 6 only, konten Indonesia yang lain juga banyak yang belum support IP versi 6 hari ini. Mudah-mudahan itu akan berubah dengan cepat lah, mudah-mudahan lah. Tapi tadi jawabannya kira-kira gitu ya. Tolong diaudit karena ini yang fatalnya di situ sih emang. Nah, ini buku-buku tentang pentest, cyber security dan sebagainya masih jarang yang ngebahas tentang IP versi 6. Jadi emang itu ilmunya masih belum dibuka banget gitu ya. Maksud secara buku ya. Kalau kita cari di internet sih ada sih, cuman bukunya belum ada. Ya ini jadi PR kita aja sih buat nulis lagi. Ya gitu, Bu. Oh, ini maksudnya ngerubah. Kalau versi 4 kita sering masalah kalau usernya banyak ya. Kalau versi 4. Kalau versi 6 sih saya nggak gitu takut sih. Saya malah nggak takut kalau pakai versi 6. Karena IP-nya banyak banget. Jadi jarang banget ada. Ini nih, kalau kita lihat tadi perhitungannya, perhitungan /64 aja, itu jumlah IP-nya adalah 10 pangkat 19. Jadi itu apa itu? Itu di atasnya miliar, itu di atasnya triliun itu. Padahal bangsa Indonesia kan cuman ada 200 juta ya. Jadi sebetulnya 1/64 bisa ngasih alokasi beberapa ribu IP tiap orang di bangsa Indonesia. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau saya usernya banyak, no problem. Gitu. Kalau kita pakai IP versi 6 ya, gitu. Ya Pak Ibnu, mau tambahin?